kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi sermon kali ini. Saya memberi judul mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur ini adalah hal yang sepele, mungkin dianggap beberapa orang bahwa ini hal yang sederhana. Tetapi tahukah saudara, dampak dari kita mengucap syukur ketika kita percaya kepada Kristus, baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan suka, duka, tahukah kita bahwa mengucap syukur punya dampak yang sangat luar biasa? Ada satu ilustrasi, seorang petani dan istrinya bergandengan tangan menyusuri jalan sepulang dari sawah, dan mereka diguyur air hujan. Tiba-tiba lewat sebuah motor di depan mereka. Berkatalah petani itu kepada istrinya, "Lihat Bu, betapa bahagianya suami istri yang naik motor itu. Meski mereka kehujanan, tapi mereka bisa cepat sampai di rumah. Tidak seperti kita yang harus lelah berjalan untuk sampai ke rumah." Sementara itu, pengendara motor suami istri itu, istrinya sedang berboncengan dengan suami di derasnya air hujan, melihat sebuah mobil pick up lewat di depan mereka. Dan istrinya berkata, dan suaminya berkata, "Lihat Bu, betapa bahagianya orang yang naik mobil itu. Mereka tidak perlu kehujanan seperti kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam mobil pick up yang dikendarai oleh suami istri terjadi juga perbincangan ketika sebuah sedan Mercy, mobil mewah, lewat di depan mereka. "Lihat Bu, betapa bahagia orang yang naik mobil bagus itu. Pasti nyaman dikendarai, tidak seperti mobil kita yang sering mogok." Sementara itu pengendara mobil Mercy yang mewah itu adalah seorang pria kaya, hanya sendirian dalam mobil. Dan ketika ia melihat sepasang suami istri yang lagi bergandengan tangan di bawah guyuran air hujan, pria kaya itu berkata dalam hatinya, "Betapa bahagianya suami istri itu.
Mereka dengan mesranya berjalan, bergandengan tangan, sambil menyusuri indahnya jalan di pedesaan. Sementara aku dan istriku tidak pernah punya waktu untuk berduaan karena kesibukan dengan pekerjaan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini, perumpamaan ini, kebahagiaan tidak akan pernah kita miliki jika kita hanya melihat kebahagiaan milik orang lain dan selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ayat yang kita baca tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini berbicara mengucap syukur dalam segala hal. Alkitab tidak pernah mencatat mengucap syukurlah kalau lagi diberkati, mengucap syukurlah kalau lagi sehat, mengucap syukurlah kalau lagi sehat. Tetapi Alkitab berkata dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi? Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi itu sangat memberi kekuatan kepada kita. Nah, dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur mendatangkan mujizat. Yohanes 6 ayat 41. Saya baca Yohanes 6 ayat 41. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan mengucap syukur mujizat datang. Ini adalah suatu teladan yang Yesus berikan ketika dia melayani kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi. Bagaimana ketika dia melayani, memberitakan Injil, mengajar orang banyak, kurang lebih 5.000 orang, dan mereka harus diberi makan. Sedangkan pada saat itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara, efek dari mengucap syukur itu dengan kata lain bisa mengalahkan ilmu matematika. Kenapa? Coba kita hitung, 5 roti 2 ikan dibagi 5.000 orang. Nah, mungkin bisa dapat, secuil pun tidak bisa dapat per orang. Tetapi Alkitab katakan Yesus hanya mengucap syukur, terjadilah mujizat. Nah, saudara ini kasih Tuhan, bahkan Filipus berkata, Tuhan, uang saja 200 dinar. Mungkin dia berkata itu karena ada di kantong kas perbendaharaan mereka. Uang kas 200 dinar ini, ya kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 36 juta sekian. Dengan perhitungan dulu upah buruh 1 hari 1 dinar. Itu tidak akan cukup Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Alkitab berkata 5.000 orang hanya laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. Mengapa kita sulit mengalami mujizat dalam kehidupan kebutuhan kita? Karena segala sesuatu dalam hidup kita terkadang kita ukur dengan ilmu matematika. Ya wajarlah, karena memang hal yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, dunia yang berputar sekarang ini adalah hal yang wajar. Ketika kita mulai kekurangan, mungkin uang kita sudah mulai habis, sedangkan kehidupan kebutuhan kita masih banyak, atau makan minum kita sudah tidak cukup, wajar kita menghitung secara matematika. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, akan terjadi mujizat. Yesus sudah mempraktikkan dan kita juga bisa mengalaminya. Atau seperti cerita di atas, mereka saling mengeluh ketika hidup kita sudah mulai diberkati, kita mengeluh karena kita melihat orang lain lebih bahagia. Kita tidak mengukur diri kita tidak mengucap syukur sehingga kita mengukur kebahagiaan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya Kristus, marilah kita mengucap syukur dalam segala hal, termasuk hal yang kecil atau hal yang tidak enak yang kita alami, tetaplah bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian saya ketika dulu masih ngekos. Tidak berapa lama, saudara, saya pergi kerja, istri saya lagi mandi di kamar mandi, saya pergi kerja, tiba-tiba ada orang masuk di rumah kami, menjebol pintu, mengambil handphone, dan dia lari. Tiba-tiba istri saya keluar dari kamar mandi, selesai mandi, handphonenya sudah hilang. Dan ketika saya pulang, dia kasih tahu HP sudah hilang, saya berkata bersyukur saja. Kalau malah tidak bersyukur, puji Tuhan, kalau seandainya waktu dia mengambil HP, istri saya kepergok dengan orang itu. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin hal yang lebih buruk. Karena situasi yang mencuri itu pasti akan melakukan segala sesuatu di luar akal sehat. Karena kedapatan atau kepergok dia mencuri. Nah, saya hanya mengucap syukur. Saya bilang sama istri saya, mengucap syukur saja. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik.
Saudara, apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian saya dapat berkat, istri dapat berkat, kita bisa mengganti HP yang lebih baru dan lebih upgrade. Nah, saudara, itu salah satu contoh kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara mungkin pernah mengalaminya, bagaimana hal yang buruk saudara alami, tetapi saudara mengucap syukur, sehingga berkat Tuhan datang dan mengalami mujizat kelimpahan, mengalami berkat yang berkelimpahan. Nah, saudara, itu poin yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, Yesus sudah memberi contoh, mujizat Tuhan terjadi. 5.000 orang bisa diberi makan dan mereka dipuaskan dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, poin yang pertama itu mengucap syukur mendatangkan mujizat. Poin yang kedua, mengucap syukur membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara, Yohanes 11 ayat 41 ini di kisah sebelumnya berbicara tentang bagaimana Lazarus sudah mati, sudah 4 hari dia dikubur. Bahkan Alkitab berkata sudah berbau. Mungkin kita tidak mengalami seperti Lazarus yang mati 4 hari secara fisik dan sudah berbau. Tapi tahukah saudara, dengan mengucap syukur pada Tuhan dengan tulus, maka persoalan pergumulan kita yang tidak ada jalan keluar dan mungkin masalah yang kita alami membuat kita patah semangat, tidak bergairah lagi hidup. Dengan mengucap syukur bisa bangkit dan dapat kekuatan baru. Karena janji Tuhan, dengan mengucap syukur, kuasa kebangkitan Kristus akan kita alami. Ini yang tidak ada di luar orang, di luar Kristus. Di luar orang tidak percaya kepada Kristus tidak mungkin mengalami ini. Karena kita hidup kekristenan kita adalah kebangkitan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur, mungkin pergumulan persoalan kita yang sudah lama tidak selesai kita anggap tidak ada lagi jalan keluar. Dengan sering kita mengucap syukur, maka kuasa kebangkitan itu, persoalan-persoalan yang sudah mati, sudah tidak bisa diselesaikan, yang berdampak buruk dalam kehidupan kita, dengan mengucap syukur senantiasa setiap hari, kuasa kebangkitan Kristus itu akan nyata dalam hidup kita, sehingga pergumulan persoalan kita akan ada jalan keluar dan akan memberkati orang banyak, akan menjadi kesaksian buat orang banyak. Marilah kita belajar mempraktekkan ucapan syukur dalam segala hal. Suka duka, susah senang, berkekurangan atau berkelebihan, sakit atau sehat, bersyukurlah. Maka mujizat Tuhan akan kita alami dan kuasa kebangkitan Kristus akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin firman Tuhan ini sederhana, singkat, kiranya dapat memberkati buat kita semua, biar nama Tuhan dipermuliakan dan kita dapat kekuatan yang baru lewat kuasa mengucap syukur. Kita mengalami mujizat dan kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat ini sudah datang kepada kami. Biar kami senantiasa diajar untuk mengucap syukur dalam keadaan situasi apapun yang kami alami. Karena kami yakin dan percaya ketika ucapan syukur yang tulus keluar dari mulut kami dalam situasi yang buruk pun kami alami, maka mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami dan kebangkitan Kristus akan nyata dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat buat orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan, berkati pemirsa yang mendengarnya, berkati kota kami, bangsa kami, negeri kami Tuhan, selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.